Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Tarikan kartu tarotnya Mari niatkan untuk membaca situasi teraktual antara kamu dengan dia, atau bisa jadi untuk beberapa situasi ini telah terjadi untuk beberapa waktu yang lalu dan beberapa akan segera terjadi ya. Namun sebelum Mari mau mulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, di sini Mari mau pakai kartu situasi cinta oracle deck ya. Oke, kita lihat apa nih temanya yang sudah terjadi atau yang saat ini sedang terjadi atau dalam waktu sebentar lagi akan terjadi dalam relationshipnya kamu bersama dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Oke, di situ ada interest in you. Jadi ada di sini tuh yang kayaknya sedang coba curi pandang ya. Entah kamu yang curi pandang ke dia atau dia yang curi pandang ke kamu. Ada seseorang di sini tuh yang kayaknya pengen ngedate gitu lah. Maunya ada kencan ya gitu lah. Nah, jadi di sini bisa kalau Mari tangkap hubungannya hubungan baru-baru aja nih. Ya, hubungannya baru-baru deket gitu loh, PDKT namanya. Atau di sini tuh masih sudah masuk ke pacaran, tapi posisinya tuh pacarannya masih sebentar gitu ya. Jadi belum di sini hitungannya tahun-tahunan, belum. Untuk beberapa ini lebih cocok yang kayaknya hubungan pacarannya masih 6 bulanan ya. Ini bisa juga bercerita teman tapi mesra, hanya deket saja gitu kan, PDKT lah namanya seperti Mari katakan tadi gitu. Jadi entah kamu atau dia, nampaknya di sini ada yang memiliki rasa ketertarikan yang lebih besar. Nah, di situ ayo kita lihat siapakah, bagaimanakah. Dia nampaknya ya, ada seseorang tuh yang nampaknya merasa bahwa relationship dengan kamu, kedekatan dengan kamu itu sebuah kedekatan yang asik, sebuah kedekatan yang menyenangkan di situ ya. Walaupun mungkin ini orangnya lebih banyak diam, dia kadang-kadang ini masih belum terbuka sampai sedemikian rupanya dengan kamu. Mungkin yang masih kayak mau jaim-jaim dulu, mau bikin kamu juga merasa nyaman dulu dengan dia gitu kan. Nah, di sini dia masih hanya akan nunjukin sisi terbaiknya dia. Di sini dia tuh masih belum akan menunjukkan siapa dia yang sesungguhnya. Masih yang kerennya dia gitu ya. Kalau dia mau ketemu sama kamu, waduh ini sisir rambutnya bisa sampai 10 kali gitu ya. Pakaiannya ini harus yang disetrika, yang biasanya seneng biasa aja pakai pakaian yang kusut keriting gitu ya, karena momen mau ketemu sama kamu, nih nyetrika dulu 10 kali ngecium, mengaromai bau keteknya dia gitu ya, takut bikin kamu tuh ilfil gitu loh. Nah kayak gitu, jadi dia bikin dulu penampilannya dia ke kamu tuh, dia mau bikin dulu ini penampilan yang menarik gitu ya. Nah di sana bersolek dulu kalau dia ini seorang wanita, dia wah dandannya itu udah kayak gimana ya. Kalau bisa itu jilbabnya juga itu kalau bisa 3 warna semenarik mungkin gitu ya. Kalau dia nggak jilbaban mungkin dia seneng pakaian seksi, wah nih mesti seseksi mungkin. Jadi kayak mau menarik perhatiannya kamu, memanjain matanya kamu gitu ya, dan membuat ada sensasi-sensasi menarik juga gitu loh ya.
tentang dirinya di mata kamu. Nah di situ. Memang sih kalau ngejalani hubungan ini, dia tidak merasa ketika deket sama kamu tuh itu adalah sebuah perjuangan yang sulit gitu ya. Walaupun memang sih kalau untuk namanya ini PDKT atau namanya ini masih hubungan-hubungan baru, memang gak mau yang ribet-ribet gitu ya kan. Karena mungkin menurut dia kalau memang ini adalah soulmate, kalau memang kalian ditakdirkan bersama, ya pasti akan mulus. Pasti gak terlalu banyak tantangannya gitu kan. Nah, namun ada beberapa kalau Mari lihat sebenarnya sih siap ya kalau tantangan itu datang dari kamunya atau dari siapalah gitu ya, dari lingkungan gitu ya. Sebenarnya dia tuh siapnya di situ. Cuman tentu saja dia harus yakin dulu apakah kamu punya rasa yang sama dengan dia, yaitu rasa tertarik minimal di sana ya, rasa suka minimal di sana. Nah gitu. Jadi kalau untuk sementara waktu ini, apa yang ada di kamu tuh sudah perfect gitu ya. Apa yang ada di dalam dirimu, bagaimana caranya kamu bicara, bagaimana body language-nya kamu, bagaimana cara penampilannya kamu, bagaimana caranya kamu memperlakukan dia rasa itu udah pas lah tuh, udah cocok lah di sana ya. Jadi kayak ini orang nggak ada komplain lagi lah ke kamu. Bahkan mungkin ada beberapa yang menganggap, wah ini dengan kualitas dirimu, bagaimana relationship yang dia harapkan, ini pasti bakal bisa terjadi nih, gitu ya. Ada rasa percaya dirinya dia. Memang mungkin di sini ada beberapa tuh tidak memilih untuk cepat-cepat bilang, oh aku cinta kamu, aku sayang kamu gitu ya. Lebih dia memilih diam aja dulu gitu. Hanya saja dia akan tunjukkan kekagumannya dia dengan caranya dia mandang kamu gitu. Ya coba perhatiin, dia akan melihat kamu tuh dengan pandangan kagum gitu ya. Dia lihat kamu dari atas ke bawah, kok ini iya banget nih cewek, oh ini atau ini wah ini keren banget nih cowok, kayak gitu. Nah di sana. Jadi memang kalau yang hal-hal baik tentu saja di momen-momen ini sangat ingin dia lakukan ke kamu, gitu kan? Namanya menarik perhatian, gitu loh. Ya, antar jemput kamu mau, gitu. Tapi ada di sini apakah ini hubungannya sebenarnya hubungan terlarang kah? Gitu, ya. Apakah ini bisa jadi pengennya tuh mau dibawa secret dulu, hubungannya maunya tuh setidaknya untuk saat sekarang tuh jangan dulu digembar-gemborkan. Ini hanya dia dan kamu aja yang tahu, maunya dia kayak gitu. Atau ini dia hanya menyimpan perasaannya dia ke kamu gitu ya. Yang dia pertunjukkan ke kamu, rasa kagumnya itu tuh katakanlah masih separuh dari sebenarnya kayak gimana dia kagum sama kamu. Di sini kalau kamu tanya, Cici, dia tuh cinta nggak sama aku? Saya rasa ini sudah cinta ya. Saya rasa ini udah cinta. Dan ini cintanya tuh modelnya gini. Kalau saya lihat beberapa, ini hubungannya hubungan yang baru-baru aja tadi. Atau ini hubungannya PDKT-an. Tapi kok ini bisa cinta banget sama kamu nih loh. Ini dalam banget sama kamu. Gitu. Andaikan pun ini adalah hubungan rahasia antara kamu dengan dia. Namun hubungan rahasia ini kalau Mari tangkep, bisa jadi ini bukan hanya akan menjadi ajang permainan ya sama dia. Ini akan ditindaklanjuti terus gitu. Ini akan digarap terus-terusan sama dia. Nah, namun begini ya karakter orangnya. Saya rasa ini bisa keras ini. Personalitinya dia tuh sebenarnya keras ini.
personalitinya dia mungkin namanya persona ya, topeng. Personanya dia tuh ke kamu bisa aja dia kayak yang ngasih tunjuk, oh dia akan bisa dewasa menyikapi apa yang terjadi berikutnya dalam relationship ini. Dia akan kelihatan seperti mampu untuk menghandle persoalan atau permasalahan gitu ya. Dia akan dengan bisa gagah untuk membangun hubungan ini jangka panjang. Kalau penampilan akan seperti itu, gitu ya. Cuman orang ini mau ini dia, tapi tergantung dari gimana kamu juga ini ya. Tergantung dari bagaimana kamu untuk menyikapi relationship ini juga ya. Andaikan kamu dengan dia menunjukkan kalau kamu tidak tertarik, mungkin untuk beberapa minggu dia masih akan tebar-tebar pesona ke kamu. Tapi begitu dia merasa dia hanya akan mendapatkan penolakan dari kamu, ini orang bisa langsung berubah 180 derajat gitu. Ya. Nah, andaikan memang kamu punya keinginan yang sama, yaitu kencan gitu ya, yaitu membangun kedekatan, pacaran. Kalau isinya kamu tuh hanya jual mahal saja sama dia, menghindar, maka hubungan ini nggak akan kemana-mana. Gitu ya. Tapi andaikan kamu bermain seperti main layang-layang, sebentar kayak kamu makan umpannya dia, habis itu kamu mungkin mau lari dulu sebentar ngelihat apakah dia akan mengejar kamu, tapi setelah kamu makan umpannya dia, nah ini bisa panjang ini, bisa kemudian adalah sesuatu. Panjangnya bukan panjang sampai selama-lamanya, belum tentu ya, tapi ada lagi kisah berikutnya. Cuman kalau kamu di sini tuh cepat-cepat nolak dia gitu ya. Terus andaikan pun kamu mau, tapi cara gayanya kamu itu lebih sering bilang tidak sama dia daripada mengiyakan maunya dia. Ini dia bisa berubah jadi marah ini sama kamu. Bukan hanya dia cuek, tapi dia nanti bisa marah. Ada tersinggungnya dia nanti. Nah kayak kita, ya. Maksudnya Mari mengiyakan mau dia itu bukannya misalnya tiba-tiba dia ngajak kamu nge-seks, kamu iyain ajakan nge-seks dia, enggak kayak gitu. Maksudnya gini, dari 3 kali dia ngechatting kamu, contoh aja nih ya, dari 3 kali dia ngechatting kamu, jawablah sekali kayak gitu ya. Kalau untuk respect kepada orang itu kan wajib ya. Nah di sana wajib respect. Kemudian kalau yang kalau respect itu wajib gitu kan. Atau begini, dia diam nih 2-3 hari karena dia kebetulan cewek misalnya ya. Boyo, ini dengan catatan kalau kamu mau ya, kalau kamu mau ke seseorang ini, Boyo kalau dia diamin kamu 2-3 hari, kamu aja yang hubungin dia gitu ya. Enggak juga lah gila-gilaan orang mengejar kamu kalau kamu tuh pasif saja gitu kan. Ya enggak mungkin juga gitu loh. Ini bukan soal tipisnya perjuangan dari seseorang ini untuk bisa barengan dengan kamu ya. Tapi kan dia ngelihat take and give ada di situ ya. Baru orang mau oke deh gitu kan. Oke deh, aku maju terus gitu.
Tapi kalau dia nge-give saja, itu kan jadi banyak pikiran nanti orang, ini apa nggak mau, apa dia merasa terganggu gitu ya, kan di sana. Jadi orang akhirnya serba salah gitu loh. Karena kalau Maria sebenarnya kamu di sini pun ada rasa tertariknya sama dia, bukan yang nggak ada tertarik gitu kan. Ini ada tertariknya di situ. Ini hubungan kedekatannya baru, tapi ini bukan orang baru nih kalau Mari lihat ya. Ini bukan orang baru, ini kalian sebenarnya sudah sama-sama kenal di situ kan, sebelum dia kayak membuka diri ke kamu, sebelum dia kok kayaknya lempar ke kamu senyuman menggoda, tatapan yang mencoba untuk menarik perhatiannya kamu gitu ya. Ini bukan orang baru. Mungkin kalian tidak pernah punya kedekatan kayak gimana gitu. Hanya saja belakangan ini yang dia kelihatan kok nongol-nongol terus gitu ya. Nah di sana, karena memang ini kamu pasif banget di sini. Beberapa di antara kalian mungkin udah sempat nolak dia gitu kan. Kamu sempat nolak dia, kamu sempat yang seperti cuekin lah minimal di sana. Kamu cuekin seseorang ini, kamu agak menghindar di sini dari dia gitu. Tapi kamu juga punya ketertarikan. Namun ini bisa kamu menolak dia bisa karena entah kamu merasa wah ini nggak boleh nih hubungannya. Aku udah punya pasangan atau dia udah punya pasangan gitu ya. Nah, kalau itu alasannya kamu, walaupun kamu seneng sama dia tapi kamu menghindar gara-gara ada fakta di sini salah satunya tidak single, itu udah bagus ya. Itu udah benar lah tuh. Nah, di sana. Tapi ya terlepas dari apa yang harus kamu lakukan dalam relationship ini, tapi yang itu yang Mari tangkap, seseorang ini pengen kalau kamu tuh ngejar dia. Atau kalau kamu tuh menerima ketika dia datang untuk mancing-mancingin kamu biar kalian ada sebuah ini ya, sebuah hubungan gitu ya. Nah di sana untuk memperumit kamu, sesungguhnya orang ini tuh tidak mau gitu ya, memperumit keadaan ini tuh tidak mau. Mungkin kalau ada yang ngerumitin hubungan, itu ada kemungkinan besar adanya di kamu, karena pikiran dan perasaanmu bisa di sini tuh sedang pecah. Pikiran suruh membebaskan diri, jangan main-main di sini, jangan terkoneksi sama dia. Tapi hati nggak bisa dibohongi. Hati punya rasa nyaman ketika dengan dia. Kamu kayak ngerasa berbunga-bunga gitu ya. Ada seseorang yang nampaknya bikin kamu tersipu malu di sini gitu kan. Hati enjoy menikmati kehadirannya dia, tapi lagi-lagi pikiran bilang nggak boleh gitu ya. Jangan, hindari dia, lari gitu. Nah sana, jangan kasih harapan, jangan berharap. Gitu-gitu pikirannya kamu kalau Mari lihat. Kamu agak dilema di situ, mau sambutkah, mau tidakkah. Tapi kalau secara garis besar bisa kamu lebih cenderung kayak nunjukin menolak dirinya dia gitu ya, menolak seseorang ini hadir di hidupnya kamu. Sama-sama tertarik di sini, sama-sama tertarik, tapi yang banyak proaktif itu ya seseorang ini gitu kan. Kalau untuk yang terlalu di awal itu terlalu berjuang banget sama kamu, ini nanti bisa dia berubah untuk beberapa ya. Ini dia nanti bisa tuh berubah dari yang tadinya sungguh-sungguh sama kamu. Ini bisa agak sedikit mempermainkan kamu gitu. Jadi gini ya. Ini orangnya egonya agak tinggi nih. Jadi dari dia cuman ini bukan salahnya kamu. Ini tidak salahnya kamu ya. Mari tidak bilang ini
efek dari tindakannya kamu. Cuman dengarkan saja seperti ini. Kalau dia di awal terlalu banyak usaha dia di awal untuk ngejar kamu, ketika kamu membuka diri ke dia bisa semakin menepuk dadanya dia, gitu ya. Wah, kamu aja yang susah dikejar bisa dapat gitu. Nah, bisa di situ tuh ada ketersinggungan egonya dia, nanti akan dia tunjukkan sama kamu. Akhirnya gitu ya, akhirnya akan dia tunjukkan sama kamu. Jadi dia bisa kayak bikin hubungan ini gantian. Begitu dia dapat kamu, dia bisa bikin kamu kayak ngerasa jatuh cinta, kemudian dia bisa pancing kamu biar kamu secara total berupaya kemudian di dalam relationship ini. Nanti dia gantian, dia agak jual-jual mahal sama kamu nanti yang memohon-mohon sama dia. Kayak gimana caranya dia dulu memohon-mohon cari perhatiannya kamu, jungkir balik nyari perhatiannya kamu, nanti dia bisa bikin juga kayak gitu sama kamu. Dulu kamu kerjain aku, karena menurut dia bisa kamu ngerjain dia gitu ya. Nah, dulu kamu yang kerjain aku, sekarang gantian gitu. Sudah aku bisa dapet trustnya kamu, sudah aku bisa dapat perhatiannya kamu gitu ya. Udah kamu lagi kayak kepengen deket sama aku, gantian di situ. Biar kamu ngerti apa yang dulu kamu lakukan ke aku. Nah, di situ dia energi seseorang ini. Makanya mari bilang, kalau misalnya pun kamu ragu-ragu ke dia untuk saat ini, tapi tetaplah jangan kasih ruwet kali. Nanti kamu semakin tergoda sama dia, kemudian kamu membuka diri, nanti kamu jadi makan hati gitu ya. Apa yang kamu lakukan kemarin ke dia tuh dikembalikan lagi ke kamu. Nah, di sana nanti kamu tersiksa sendiri kayak gitu ya. Nah, kalau begitu kamu memang tidak interest ke seseorang ini, memang kamu tidak ada niatan mau ngebangun apapun dengan dia, ya, kamu bisa yakin betul bahwa dirimu akan bisa menjaga dirinya kamu dari godaan-godaan ngebangun relationship dengan dia. Yuk, nggak apa-apa, monggo. Ini hanya bagi kamu yang dua-dua hati ya, antara mau ngebangun relationship sama tidak gitu. Nah, yang dua-dua hati inilah, pikirkan dulu dengan matang-matang kamu mau ngapain sama seseorang ini. Kalau memang mau, ya udah, mainnya tuh main layang-layangan, tarik ulur, jangan asik lari aja, dikejar aja, jangan kayak gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik ini koin-koinnya untuk nunjukin apakah ini energinya kamu dengan dia, seseorang yang kamu pikirkan saat ini atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Ini bisa zodiaknya kamu, bisa juga zodiaknya dia. Mari udah dapat di sini. Mari mulai dari inisial K. Ada kaktus, ada kakak, ada kaleng. Kemudian ada inisial E, ada ember, enak. Kemudian di situ ada evolusi, ya. Kemudian di situ ada emas. Mereka ada inisial B, bulan, bintang, bawah, baju, buku. Ada inisial A, asik, asin, asam, amis. Itu aja untuk inisial. Hanya 4 ya. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Virgo, ada Libra di sana, ada Capricorn, ada Taurus di situ, dan berikut ada energi dari Sagittarius. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Mudah-mudahan mampu kamu pahami. Sehat-sehat di sana, bahagia selalu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.